Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1913. Apakah kamu merasa masih kurang memalukan? Melihat semua orang melarikan diri dalam keputusasaan, barulah wajah Erilyn berubah menjadi tegas. Adik laki-laki seperguruan, yang kamu singgung kali ini tidak hanya Aldini, tetapi juga seluruh murid paman kedua. Kamu baru saja pertama kali tiba langsung menyinggung orang-orang ini, tampaknya kemungkinan hari-harimu di masa depan akan sulit dilalui. Terima kasih atas peringatan dari kakak laki-laki seperguruan. Aku sudah tahu bahwa orang-orang ini bukan orang yang baik. Mereka begitu agresif, aku juga terpaksa. Aku pikir mereka memang datang untuk aku, bahkan jika aku menundukkan kepalaku dengan mereka dan mengakui kesalahanku, mereka juga pasti tidak akan melepaskanku pergi. Daripada menundukkan kepala, lebih baik memberi mereka pelajaran. Thomaskin berkata dengan sungguh-sungguh. Selalu ada jalan keluar dari suatu masalah. Aku, Thomaskin, juga bukan orang yang mudah untuk dibuli. Jika mereka ingin bermain, maka aku akan menemani mereka untuk bersenang-senang. Semoga kamu bisa membuka aliran nadi secepatnya. Kamu istirahatlah dulu, besok pagi, aku akan memimpin kalian para saudara seperguruan untuk berkultivasi, kata Erilyn. Baik, kakak laki-laki seperguruan Lin. Thomaskin sedikit mengangguk. Kali ini, dia menghajar murid paman kedua. Tampaknya dendam ini bisa dikatakan sudah ditanam. Tidak peduli bagaimanapun hasil akhirnya, Thomaskin tidak ada penyesalan sama sekali. Ayahnya dan paman kedua memang sudah tidak damai sejak dulu, tidak apa-apa jika bertambah sedikit dendam lagi sekarang. Kali ini murid-murid ini bertindak, kemungkinan adalah utusan dari paman kedua. Jika sudah datang, maka tinggallah dengan tenang. Lagi pula Thomaskin juga bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Bulan terbenam dan bintang-bintang tenggelam di bawah gunung belakang. Di dalam gua Harisye, Aldini dan yang lainnya berlutut di depan pintu sambil memeluk kepala, semuanya dengan kepala terkulai. Mereka semua bahkan tidak berani mengangkat kepala, di dalam mata mereka penuh ketakutan dan kebencian. Ada apa ini? Mengapa dipukuli seperti ini? Harisye awalnya sudah siap untuk istirahat, tetapi dia tidak menyangka beberapa murid akan datang mencarinya. Mereka dipukuli hingga darah berlumuran di wajah mereka, sangat menyedihkan. Amarah Harisye langsung meningkat dalam hatinya dan wajahnya sangat suram. Muridnya dipukul, wajahnya juga kehilangan kecemerlangan, dan sepertinya lukanya juga tidak ringan. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi di Gunung Kunlun. Harisye tiba-tiba menjadi sangat marah. Siapa yang berani tidak memandang aku? Harisye di matanya. Harisye berkata dengan dalam. Dia duduk di atas kursi batu, lalu menamparkan meja dengan tangannya, dan mengejutkan semua orang hingga berubah ekspresi. Guru, itu adalah si orang baru, sepertinya bernama Thomaskin. Dia benar-benar sangat sombong. Kami dipukuli hingga seperti ini olehnya, orang ini terlalu tidak wajar. Bukankah begitu? Dia tidak memandang kita dalam matanya sama sekali. Dengan begitu banyak orang dari saudara seperguruan kita, tidak ada satupun dari yang bisa menjadi lawannya. Dia memang sangat kuat. Semua orang menggigil ketakutan, mereka takut gurunya, Harisye, akan menyalahkan mereka. Apakah kalian tidak memberitahunya bahwa kalian adalah murid paman kedua, Harisye? Witzer Zhao berkata dengan suara yang dalam dari samping. Aku sudah mengatakannya, bagaimana mungkin aku tidak mengatakannya? Tetapi anak itu tidak takut terhadap apapun, dia bahkan juga tidak memandang guru dalam matanya. Aldini menggertakkan giginya. Benarkah begitu? Bajingan ini bahkan tidak memandang guru dalam matanya. Sombong sekali orang ini,
apakah dia berpikir bahwa seluruh Gunung Kunlun adalah milik keluarga mereka? Witzer Zhao juga berkata dengan marah. Setelah kata-kata ini, ekspresi Haris Ye menjadi semakin jelek. Bajingan ini, ayahnya memiliki dendam yang mendalam dengannya, bahkan putranya juga datang untuk menggertaknya, berani-beraninya memprovokasi orang yang jauh lebih unggul darinya. Haris Ye tidak marah namun bertemperamen, ekspresinya sangat jelek. Saat ini, Witzer Zhao sangat senang di dalam hatinya. Thomas Qin ini tidak tahu diri, berani-beraninya menggertak adik perempuan seperguruan, dia pasti tidak akan pernah mengampuninya. Sekarang guru juga sangat membencinya, sepertinya tidak akan membutuhkan waktu lama untuk mengusirnya dari Gunung Kunlun. Guru, anak ini benar-benar angkuh, dia bahkan berani tidak memandangmu dalam matanya. Jika bukan karena kami benar-benar tidak bisa mentolerirnya lagi, kami tidak akan bertarung dengannya. Dia sangat keterlaluan, dia baru saja datang ke Kunlun, sudah langsung berniat untuk memamerkan kekuasaan di depan kita, dan tidak memandang guru dalam matanya, aku pasti tidak akan mengalah padanya. Aldini mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh dengan ekspresi suram dan kejam. Cukup. Sekelompok sampah, apakah kalian merasa masih kurang memalukan? Haris Ye berteriak dengan marah, kakinya langsung menendang Aldini ke tanah dengan satu tendangan, amarah yang telah tertimbun akhirnya meluap. Bab 1914 Dendam Baru dan Masalah Lama. Hati Aldini juga sangat sedih. Aku sudah dipukuli sekali, dan sekarang dipukuli oleh guru lagi. Sialan, kemana aku harus mencari pembelaan? Orang-orang lainnya juga takut untuk berbicara dan berbisik dengan suara rendah. Pada saat ini, ekspresi guru jelas sangat buruk. Bagi mereka, itu bukanlah pertanda baik. Awalnya mereka ingin guru menegakkan keadilan bagi mereka, tetapi sekarang guru sangat marah, bahkan Aldini, kakak laki-laki seperguruan Ni juga dipukuli. Siapa yang pernah melihat adegan ini, guru tidak pernah marah sebesar itu. Guru, mungkin Aldi dan yang lainnya tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Orang baru ini baru saja pertama kali tiba, bisa-bisanya dia langsung memukuli orang lama di Kunlun kita. Bagaimanapun, itu tidak dapat dibenarkan, bukan? Dan aku yakin Aldi mereka pasti juga tidak akan membuat masalah tanpa alasan. Pada akhirnya, pasti karena anak itu yang angkuh dan telah mengatakan sesuatu yang mengganggu guru, sehingga Aldi dan yang lainnya melawannya mati-matian. Kata Witzer Zhao, dia melirik ke arah Aldini, dan membantu membebaskan mereka. Guru, penggalian gua Thomas Qin sangat mengganggu kultivasi kami, tetapi sebagai kakak laki-laki seperguruan itu jelas tidak mungkin bagi kami untuk mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengannya. Kami menghampirinya untuk berbicara dengannya, dan memintanya untuk meminta maaf. Namun pada akhirnya dia tidak hanya menolak, tetapi dia juga bertarung dengan kami, dan bahkan mengeluarkan kata-kata, tidak peduli siapapun itu, dia tidak akan memandangnya di dalam mata. Mulai sekarang dia adalah Raja Gunung Kunlun, kata Aldini sambil meringkuk. Dia tidak memandang kami di dalam matanya, itu tidak apa-apa, tetapi dia bahkan tidak memandang guru di dalam matanya. Kami tidak akan membiarkan dia terus berlagak sombong seperti itu. Witzer Zhao memikirkan kata-katanya dan mengamati ekspresinya. Melihat ekspresi gurunya terus tidak begitu baik, dia dengan cepat berkata, seorang murid baru, mungkin ada sedikit arogan dan sombong, namun tidak berarti dia pasti tidak memandang guru di dalam matanya. Guru, Anda sebaiknya jangan terlalu marah, marah besar akan merusak tubuh Anda. Tidak pantas melakukan ini hanya untuk junior seperti ini. Witzer Zhao mengetahui emosi guru, semakin dia berkata demikian, maka amarah guru pasti akan semakin membesar, dan dia sudah sangat marah sekarang. Mereka belum pernah melihat guru memiliki tampilan yang semarah itu sebelumnya, bahkan Witzer Zhao pun sedikit khawatir di dalam hatinya, dia takut dirinya akan salah dalam mengatakan sesuatu, dan membuat guru marah.
Tampaknya guru sudah sangat membenci si orang baru, Thomas Qin. Berani-beraninya dia memukul muridku hingga seperti ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku, Haris Ye, mudah untuk digertak? Bajingan yang tidak tahu diri, apakah dia benar-benar berpikir Kunlun yang sekarang masih adalah Kunlun 20 tahun yang lalu? Apakah aku, Haris Ye, masih adalah Haris Ye 20 tahun yang lalu? Wajah Haris Ye suram dan dingin. Identitas Jun awalnya sudah merupakan kemarahan Haris Ye. Orang lain tidak tahu tentang ini, dan sekarang bisa-bisanya dia telah memukuli muridnya lagi. Apakah ini masih bisa dibiarkan? Haris Ye awalnya memang memiliki banyak pendapat terhadap Thomas Qin, tetapi sekarang pasti tidak boleh ditolerir lagi terus-menerus, dan dia pasti harus memberi pelajaran kepada putra Bayer Qin ini. Kesedihan yang aku dapat darimu dulu, akan aku balas semuanya kepadanya. Haris Ye mencibir dalam hatinya, ini bukan karena aku terlalu berkecil hati. Siapa yang menyuruhmu menabrakku? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak tahu diri, berani-beraninya memukuli murid saya? Masalah hari ini harus diselesaikan dengan benar. Dendam baru dan masalah lama tidak akan pernah ditoleransi. Guru, menurutku anak ini pasti bukan orang yang baik. Dia tidak memandang Kunlun di matanya sama sekali. Begitu banyak orang dari aliran kita yang telah dipukul olehnya. Jika masalah ini tidak dibalas, itu kemungkinan akan menjadi bahan tawaan seluruh Kunlun. Bagaimana kita bisa berdiri lagi? Di atas Kunlun, mungkin tidak akan ada tempat bagi saudara seperguruan kita untuk berdiri lagi nanti. Guru, mohon Anda ambil keputusan dalam masalah ini. Anda cukup memberi satu garis bawah L perintah. Aku pasti tidak akan mengecewakan Anda. Witzer Zhao segera mengeluarkan perintah militer, melangkah maju dan berlutut di atas tanah dengan wujud tidak menerima penolakan. Dia sudah mempunyai rencana dalam hatinya, dia pasti harus mengusir Thomas Qin ini dari Gunung Kunlun.